Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أكرمكم الله. Ciri dan karakteristik khusus ahli sunnah wal jamaah, mereka dikenal dengan wuduhul manhaj, jelasnya manhaj dan jalan mereka. Ini adalah ciri syariat Islam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk berkata sebagaimana di dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini adalah jalan saya berdakwah kepada Allah, saya dan orang-orang yang bersamaku ala basirah, di atas basirah, di atas petunjuk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fataqarrafa bikum an sabili." Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah kalian dari jalannya. Dan di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailiha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binatang. Maka syariat Islam adalah syariah yang jelas dan tuntunan yang sempurna, kamil, tidak ada kekurangan di dalamnya dan tidak perlu ditambah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dan tidak ada satu perkara pun kecuali ada petunjuknya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaika al-kitab tibyanan likulli syai'." Dan kami menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'."
kami tidak mengalpakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran, dalam Alkitab. Semuanya ada. Karena itu, kewajiban seorang Muslim yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sabit dan qaqah di atasnya. Kalau seorang Muslim tidak sabit di atas agamanya, tidak qaqah di atas agamanya, maka ia pun dalam kehidupannya akan penuh dengan kesengsaraan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak pula sengsara. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkan ilaihim syai'an qalila. Idan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, thumma la tajidu laka bihi 'alaina nasira." Andai kata kami tidak mewafahkan engkau Muhammad, maka sungguh engkau telah condong kepada mereka untuk meraih sesuatu yang sedikit. Kalau kamu sudah seperti itu, maka kami akan menyiksamu dengan kelemahan hidup dan kelemahan mati. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan penolong lagi dari kami. Karena itu ahli sunnah bertetapah di atas prinsip agama, di atas dasar agama, di atas syariah yang telah jelas, sempurna. Kewajiban kita adalah ittiba', mengikuti, dan dilarang untuk ibtidah, membuat perkara baru di dalam agama. Dan dari metode para ulama rahimahumullah dari dulu sampai sekarang, mereka senang mentakrir usul, mentakrir pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah kepada kaum muslimin, supaya mereka kokoh di atas dasar, punya pijakan yang kuat, dan dengan hal tersebut mereka akan selamat dari gelombang syubhat yang menyambar-nyambar. Iya. Karena itu kita lihat karangan-karangan para ulama kita, mereka merinci tentang usul ahli sunnah, pokok ahli sunnah yang seorang itu harus berpijak di atasnya. Dan juga para ulama kita rahimahumullah senantiasa mentakrir hal tersebut dari dulu sampai sekarang. Iya. Apalagi di zaman ini para masyayikh kita rahimahumullah, al-amwat minhum wa hafizallah al-ahya. Iya. Mereka senantiasa mengajarkan dan mendidik umat di atas pokok-pokok syariat Islam, di atas dasar yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengajarkan buku-buku dari para ulama ahli sunnah rahimahumullah taala. Iya. Di depan kita ini kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Mungkin telah berlalu beberapa ustaz afadil pada pertemuan yang telah lalu menyebutkan beberapa pendahuluan, dan insyaallah taala kita meringkas di sini beberapa perkara yang berkaitan dengan judul kitab. Kemudian yang kedua, atau yang pertama berkaitan dengan pengarang kitab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan judul kitab. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan isi dari kitab dan pembahasan seputarnya. Adapun yang pertama berkaitan dengan pengarang, kita sebut tadi kitab ini Syarh Sunnah adalah karya Imam Al-Barbahari. Nama beliau Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf. Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf. Kunya beliau, nama panggilan Abu Muhammad Al-Barbahari. Al-Barbahari ini sebab kepada Barbahar. Katakan bahwa Barbahar ini adalah sejenis obat-obatan yang diambil dari India. Dan beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah imam yang menjadi panutan dan Syekhul Hanabilah di zaman. Kemudian beliau adalah wa'id, pemberi nasihat, zahid, orang yang zuhud. Dan demikian kita melihat dan mengambil pelajaran dalam biografi para ulama kita. Mereka di dalam agama mengumpulkan segala perkara dan berusaha untuk mengamalkan segala sesuatu. Tidak dapatkan mereka alim, beramal dengan ilmunya, orang yang zuhud, zahid, orang yang memberi nasihat, kemudian tersiasat kehidupannya dengan amalan dan akhlak yang mulia.
Iya. Ini patut untuk dicontoh oleh setiap penuntut ilmu, bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar dipelajari saja, tetapi diamalkan juga. Dan juga ilmu itu berkaitan dengan masalah akidah, kemudian berkaitan dengan masalah ahkam, masalah muamalah, masalah suluk, kemudian masalah akhlak. Dan seorang muslim hendaknya iltizam terhadap syariatul Islam, terhadap akidah as-salafiyah secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Iya. Imam Al-Barbahari katakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, kana awalan bil haqq da'iyatan ila al-athar la yakhafu fillahi lawmata la'im. Beliau adalah orang yang terus-menerus mengucapkan yang hak, dai, menyuruh kepada al-athar, dan tidak takut di jalan Allah cercaan orang-orang yang mencerca. Dan ini sifat para ulama kita. Jika mereka meyakini suatu al-haq, jelas pendaliannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka mengucapkan hal tersebut dan tidak peduli siapa yang menyelisihi dan siapa yang menentangnya. Dan ini ciri para ulama kita dari terdahulu. Iya. Kemudian dari biografi Imam Al-Barbahari di sini yang juga kita ambil pelajaran darinya sebagai tambahan dari apa yang berlalu kemarin. Syekh Mukbil rahimahullahu taala pernah menyebut satu faedah berkaitan dengan Imam Al-Barbahari. Kata beliau, Imam Al-Barbahari itu dhaif dalam ilmu hadis, lemah dalam ilmu hadis, tapi dalam sunnah beliau adalah imam yang kuat, panutan. Tapi dalam periwayatan hadis ada kelemahan. Itu pernyataan beliau. Kita mengambil hikmah dari sini bahwa para ulama kita itu tidak sungkan dalam suatu masalah apapun. Ya. Bukan karena dia adalah imam yang ditokohkan misalnya, yang sangat dihormati dan dihargai, kemudian ada sesuatu yang perlu diterangkan akhirnya disembunyikan karena hal tersebut. Dan ciri ahli sunnah seperti yang dikatakan oleh Waqi' bin Jarrah dan yang lainnya, kata Waqi', ahli sunnah yubayyinuna ma lahum wa ma alaihim, wa ahli bid'ah yubayyinuna ma lahum faqat. Ahli sunnah mereka menerangkan apa-apa yang merupakan argumen hujjah untuk mereka dan apa-apa yang merupakan kritikan memperbaiki mereka. Misalnya di tengah mereka yang berbuat kesalahan, ternyata ada dalil yang memperbaiki hal tersebut, menyalahkannya, maka mereka tidak sembunyikan, mereka angkat sehingga diperbaiki yang salah. Tapi kalau ahli tidak, ciri mereka hanya sekedar mengambil yang baik saja untuk menguatkan mereka. Ada pun yang jelek, itu mereka sembunyikan. Atau perkara yang bisa menghantam dan menjelaskan ada sesuatu yang salah pada mereka, maka hal tersebut mereka sembunyikan. Iya. Maka ahli sunnah menerangkan hal tersebut. Demikian pula dalam periwayatan diterangkan oleh para ulama. Ada imam besar, sahibus sunnah, tegas menyampaikan sunnah dan dijadikan panutan oleh umat di dalam masalah komitmen di atas sunnah. Tetapi dalam periwayatan hadis diterangkan ada kelemahan. Sebab periwayatan hadis sifatnya sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Sebab kalau ada kelemahan dalam periwayatan hadis harus diterangkan. Jangan sampai ada kesalahan terjadi dalam hadis Rasulullah SAW. Karena itu diterangkan oleh para ulama bahwa Nu'aym bin Hammad Al-Khuzai, beliau ini imam ahli sunnah di zamannya, jadi panutan sampai Imam Ahmad juga berdalilkan dengan ucapan beliau. Ishaq bin Rahawai meriwayatkan dari ucapan beliau. Ya. Beliau ini dikatakan oleh para ulama juga lemah dalam hadis. Nah, kalau tidak itu, kadang ayahnya, kalau seorang muhaddits ditanya, bagaimana kedudukan ayahku? Dia terangkan, kalau memang ayahnya lemah. Seperti Imam Ali bin Al-Madini, Ali bin Abdullah bin Al-Hasan Abu Ja'far Al-Madini As-Sa'di Al-Lengkapi. Beliau ini imam jarh wa ta'dil, imam besar. Ditanya, bagaimana kedudukan ayahmu dalam periwayatan hadis? Ya, ayahnya ini ditanya. Apa katanya? Abi dhaif. Katanya ayahku lemah dalam periwayatan hadis. Tapi enggak. Sebab masalahnya agama. Ya, masalahnya periwayatan hadis, hadisnya Nabi SAW
Akan terjadi kesalahan kalau disembunyikan hal tersebut. Demikian pula di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Zaid bin Abi Unaisah berkata, "La ta'khudhu an akhi." Jangan kalian mengambil hadis dari saudaraku, saudaranya. Yang mentahdir kepada orang, jangan sampai mengambil hadis dari saudaranya. Kenapa? Sebab saudaranya itu pendusta dalam riwayatan hadis. Nah itu diingatkan. Dan tidak ada muhabah para ulama rahimahumullah di dalam masalah ini. Karena itu kita mengambil faedah dari sisi ini, bukan untuk mengungkap kejelekan, tetapi kita mengambil pelajaran bahwa ahli sunnah seperti ini. Mereka terbuka. Ada sesuatu yang salah, maka diperbaiki. Namanya manusia, wajar kalau terjadi padanya suatu kesalahan. Iya. Baik. Kemudian berkaitan dengan judul kitab. Kitab ini sebagaimana yang disebut tadi namanya Syarh As-Sunnah. Syarah artinya penjelasan. As-Sunnah akan kita terangkan definisinya di poin yang pertama yang akan disebut oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Adapun berkaitan dengan isi kitab. Kitab ini walaupun ukurannya tidak begitu besar, ya, hanya ringkas, kebanyakan ikhwah memiliki kitabnya dan saya harapkan seluruh hadirin punya kitabnya. Supaya ada pegangan dan kita akan menerjemah satu persatu insyaallah taala. Ya. Walaupun kitabnya ringkas dan tidak begitu tebal, tetapi kitab ini termasuk nafaid, kitab yang sangat berharga. Karena berisi pokok-pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah. Di dalamnya berisi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan secara umum yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab ini adalah pokok-pokok yang luar biasa dan takrir usul ahli sunnah yang sangat mengagumkan sekali. Tetapi namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Katanya tiada gading yang tak retak. Ada saja ya, bentuk ketergelinciran dan demikian pula di dalam kitab ini ada beberapa perkara yang diluruskan oleh para ulama terhadap perkara yang disebut oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Iya. Nah, Syekh Mukbil pernah menyebut bahwa Imam Al-Barbahari itu perlu diingat kadang beliau berlebihan dalam sebagian ibarat. Misalnya siapa yang tidak berucap seperti ini, maka hukumnya kafir. Padahal kalimatnya mengandung kemungkinan. Jika pula hukum tasdid dan dirinya, ini kita akan lihat insyaallah taala di dalam kitab. Kemudian juga ada beberapa perkara yang Imam Al-Barbahari rahimahullah taala tergelincir dalam perkara tersebut dan seakan-akan mirip dengan perkataan sebagian fawaid ahli bidah sebagaimana yang kita akan terangkan insyaallah taala pada tempatnya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isi kitab. Kitab ini adalah mabahis al-i'tiqad. Pembahasan tentang masalah i'tiqad, masalah akidah. Masalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Masalah manhaj dan dasar pokok ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah di dalam buku i'tiqad secara umum pembahasannya kebanyakannya berkaitan dengan takrir, menetapkan dan menjelaskan rukun iman yang 6. Kebanyakan yaitu al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian wal qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada Allah. Ini asal yang pertama yang rukun iman, keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, keimanan kepada para malaikatnya. Kemudian yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitabnya. Kemudian yang keempat, beriman kepada para rasulnya. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Dalam keimanan kepada Allah, tauhid itu terbagi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Bagaimana yang dimaklumi? Tauhid rububiyah adalah menyesatkan Allah dalam af'alihi, dalam perbuatannya. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan seterusnya dari ma'ani rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah adalah mentakrir bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, ifradullah bil ibadah. Menyendirikan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dalam peribadatan. Ini tauhid uluhiyah.
Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perubahan sedikit pun, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 jenis tauhid. Kalau kita melihat di karangan para ulama terdahulu, karangan para ulama dari abad kedua sampai abad ke-5 sekitar itu, kebanyakannya di dalam masalah tauhid mereka berbicara seputar permasalahan tauhid asma wa sifat. Kebanyakannya. Kenapa? Sebab kesesatan yang muncul waktu itu kebanyakannya dalam masalah asma wa sifat. Kebanyakannya. Ada berbicara juga dalam masalah rububiyah, masalah uluhiyah, dibicarakan. Kemudian kadang disinggung global. Tapi dalam asma wa sifat mereka merinci. Ya. Karena kesesatan yang muncul di zaman itu adalah kesesatan dalam masalah asma wa sifat. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Terwadisi. Orang-orang Jahmiyah hanya menetapkan satu sifat saja untuk Allah, sifat al-wujud. Orang-orang Mu'tazilah hanya menetapkan 3 sifat. Orang-orang Asy'ariyah, orang terdahulunya, ulamanya orang-orang Asy'ariyah cuma menetapkan 7 sifat. Orang-orang Asy'ariyah belakangan menetapkan 20 sifat. Ini yang masyhur di buku-buku pelajaran agama di Indonesia. Kemudian orang-orang Maturidiyah itu menetapkan 8 sifat. Orang-orang pengikut Abu Mansur Al-Maturidi menetapkan 8 sifat. Ini pokok kesesatan dari dahulu. Ya. Di awal-awal sudah dibantah oleh para ulama dan banyak dibicarakan dalam kutub al-i'tiqad. Karena itu kalau kita melihat secara umum dalam buku para ulama yang membahas tentang akidah, apakah kitab ini Syarh Sunnah atau kita buka misalnya seperti kitab I'tiqad Abu Bakar Al-Ismaili, atau kita buka di dalam buku Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i, juga di dalam kitab Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, Sunnah karya Al-Khallal, dan Sunnah karya Ibn Abi Asim. Hanya disebutkan berbicara tentang asma wa sifat dalam masalah keimanan kepada Allah. Sebab kesesatan boleh muncul di masalah asma wa sifat. Berjalan setelah abad ke-5, mulai muncul kesesatan di tauhid uluhiyah. Ya, maka para ulama banyak menulis juga di dalam masalah tauhid uluhiyah secara terperinci. Kita lihat bagaimana karya Imam As-San'ani, kitab beliau Tafsir Al-I'tiqad. Ya, dan Imam Syaukani rahimahullah taala juga punya kitab, dan karangan-karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang mempunyai manfaat sangat besar dan sampai saat ini masih senantiasa dijadikan pijakan dan patokan oleh ahli sunnah di dalam takrif masalah tauhid uluhiyah. Ya. Jadi ini sekilas tentang keimanan kepada Allah, dan disebut juga keimanan tentang pada para malaikatnya. Dirinci bagaimana keimanan kepada para malaikat akan berlalu bersama kita insyaallah dalam kitab. Kemudian disebut tentang keimanan kepada para rasulnya. Disebut juga keimanan terhadap kitab-kitabnya. Ya. Kemudian disebut keimanan kepada hari akhirat. Nah, begitu masuk dalam keimanan kepada hari akhirat, dibicarakanlah mulai dari masalah adab kubur. Sebab kata Nabi, al-qabru awwal manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal persinggahan akhirat. Karena itu antum akan dapatkan dalam buku I'tiqad pembahasan tentang adab kubur, ada atau tidak. Kemudian di kubur itu yang diadab apanya, ruhnya atau jasadnya. Itu akan diterangkan dalam buku-buku I'tiqad. Kemudian pembahasan tentang kenikmatan, ya, kenikmatan dan sengsara dalam adab kubur dibahas oleh para ulama. Kemudian berlanjut kejadian pada hari kiamat di Mauqif. Kemudian di padang mahsyar, kemudian masalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masalah al-ard, kemudian masalah al-hisab, kemudian masalah timbangan, kemudian atau sebelum timbangan adalah telaga, kemudian timbangan, setelah itu jembatan, ya setelah itu surga dan neraka. Semuanya ada pembahasan dalam buku I'tiqad. Ini semua masuk dalam rangkaian keimanan pada hari akhirat. Ya. Kemudian dibahas juga oleh para ulama tentang masalah takdir, keimanan terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sebab masalah takdir ini termasuk dari usul iman yang paling pertama, ada kesesatan di dalamnya. Dan kesesatan dalam masalah takdir ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, awal mulainya muncul di Basrah. Dimunculkan oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani di akhir zaman para sahabat. Bagaimana di hadis yang pertama dalam Sahih Muslim dari Kitabul Iman. Ya. Yang para ulama di zaman itu
yang mewakili Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman bin Humaid al-Himyari. Keduanya berangkat menuju ke kota Mekah untuk berjumpa kepada para sahabat, menanyakan tentang perkataan Ma'bad dalam masalah qadar. Ma'bad berkeyakinan bahwa takdir itu sifatnya uluh, perkara itu sifatnya uluh, baru terjadi. Jadi kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Allah tidak tahu sebelumnya. Ini qadariyah yang seperti ini dikafirkan oleh para ulama. Bab mengingkari ilmu Allah. Dan belakangan qadariyah terbagi dua, sebagaimana yang kita akan rinci nanti pembahasannya di dalam masalah takdir. Jadi para ulama kita secara umum itu banyak mentakrir rukun iman yang 6 di dalam masalah akidah. Tapi bukan artinya terbatas pada rukun iman yang 6, tidak dibahas yang lain. Tidak. Para ulama kita juga menyebutkan di dalam buku-buku akidah berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang ahli sunnah menyelisihi ahli bidah dalam hal tersebut. Ya. Dimasukkanlah pembahasan tentang masalah para sahabat, wajibnya cinta kepada para sahabat dan mendoakan ridha untuk mereka. Kemudian disebutkanlah pembahasan tentang wajibnya memuliakan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan pembahasan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Tidak boleh melakukan kudeta kepadanya walaupun melampaui batas. Ya. Nah, sepanjang dia masih muslim. Kemudian dimasukkan juga masalah-masalah lain. Dalam masalah fikih kita dapatkan seperti masalah mengusap di atas sepatu. Ini identik dengan masalah fikih, tapi disebut oleh Imam Barbahari dalam kitab ini sebab ahli sunnah menyelisih ahli bidah dalam masalah ini. Nah, demikian disebut juga dengan masalah nikah dengan wali. Nikah harus dengan wali dan 2 saksi. Disebut kalau dia dalam takrir ya, akidah, sebab ahli sunnah menyelisih ahli bidah dalam masalah ini. Dan masalah-masalah lain insyaallah taala kita akan ketemukan di dalam kitab ini. Jadi secara global perlu diketahui bahwa pembahasan ahli sunnah dalam masalah iman atau dalam masalah akidah itu berkaitan dengan rukun iman yang 6. Dan berkaitan juga dengan masalah yang lain yang ahli sunnah menyelisihi ahli bidah dalam masalah tersebut. Masalah-masalah yang ahli sunnah mempunyai ciri khusus dalam masalah-masalah tersebut. Itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini. Dan insyaallah taala akan berlalu bersama kita pembahasan ya, di dalam kitab ini. Nah, kemudian pendahuluan berikutnya ada tadi yang kelupaan di dalam masalah judul kitab. Judul kitab Syarh Sunnah. Syarah As-Sunnah. Para ulama banyak menamakan buku-buku yang berkaitan dengan akidah disebut dengan nama As-Sunnah. Seperti saya sudah sebutkan tadi beberapa judulnya. Dan ini penggunaan buku akidah yang paling banyak digunakan oleh para ulama as-salaf terdahulu. Paling banyak penggunaan. Karena itu kalau kita lihat karangan dari abad ke-2 sampai abad ke-5, kebanyakan buku yang dikarang itu dengan nama As-Sunnah atau Syarh Sunnah yang semisal dengan itu. Usul Ahli Sunnah ya, dan seterusnya. Nah, tidak ada penamaan-penamaan lain dalam akidah. Ya, selain dinamakan akidah, dinamakan i'tiqad, dinamakan As-Sunnah. Ini penamaannya. Dinamakan As-Sunnah, juga dinamakan At-Tauhid. Tauhid bagian dari akidah. Bagian dari akidah. Tapi dalam pembahasan akidah yang paling mulia, yang paling agungnya adalah masalah tauhid. Karena itu akidah secara umum dinamakan juga dengan nama tauhid. Ya. Kemudian pembahasan akidah juga disebut dengan nama al-iman. Pembahasan al-iman. Kalau antum buka kitab al-iman karya Ibn Manda, maka antum dapatkan pembahasan al-iman tidak berkaitan dengan masalah iman kepada Allah secara khusus, tapi secara umum. Ini juga berkaitan dengan masalah i'tiqad secara umum. Nah, demikian pula al-iman karya Abdul Qasim Al-Qasim Ibn Salam rahimahullahu taala. Kemudian penamaan yang kelima, akidah juga kadang disebut dengan penamaan asy-syariah. Disebut dengan penamaan asy-syariah. Penamaan asy-syariah ini penamaan yang jarang digunakan. Tapi telah diridhai oleh para ulama. Walaupun jarang digunakan sebab penggunaan asy-syariah itu umumnya identik dengan ahkam, dengan hukum-hukum. Tapi ada sebagian para ulama yang menggunakan buku akidah dengan pembahasan asy-syariah. Seperti kitab Asy-Syariah karya Al-Ajurri rahimahullahu taala. Maka dapatkan dalam kitab Asy-Syariah ada pembahasan tentang ru'yah pada hari kiamat, ada pembahasan tentang masalah perpecahan, kemudian ada pembahasan masalah takdir dan seterusnya.
Dan nama kitabnya adalah Asy-Syariah. Ini penamaan-penamaan kitab atau buku Ahli Sunnah. Ahli Sunnah. Ahli Sunnah. Ahli Sunnah. Ahli Sunnah. Ahli Sunnah. Ahli Sunnah.